Sampurasun wargi UT Bandung dimanapun berada, kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol santai seputar UT Bandung. Tapi kali ini kita akan membahas seputar yang sangat menarik karena banyak sekali dari teman-teman yang sudah bertanya terkait informasi penerimaan mahasiswa baru UT Bandung. Kali ini saya tidak sendirian nih, ditemani langsung oleh salah satu tim marketing yang kece. Ada siapa nih di sini? Boleh dong langsung perkenalan aja nih Teh. Oke, halo Kang Eris, halo Halo. sobat-sobat UT Bandung. Salam kenal, saya Aisyah Samira sebagai tim marketing dari UT Bandung. Luar biasa ini langsung terjun ke podcast yang ngobras UT Bandung. Yes, Tim marketing betul. untuk Harus, menginformasikan Kang ya Eris. dan mengajak terkait teman-teman untuk daftar dan bergabung di Universitas Terbuka Bandung. Berbicara mengenai penerimaan mahasiswa baru UT Bandung nih Teh. Kan pastinya ada yang nontonnya tuh calon-calon mahasiswa baru. Pasti mereka belum tahu nih informasi Iya. seputar UT. Boleh dong Teh Aisyah diceritakan terkait UT itu seperti apa? Bagaimana sejarah UT dan ya bisa dikatakan sekelilingnya tentang UT lah Teh. Mungkin bisa di-share silakan Teh. Kayaknya sekilas aja deh Iya. Kang Eris, soalnya kalau banyak ini harusnya satu podcast aja. Betul. Iya juga ya. Yes, Yuk. betul. Jadi mungkin ada tadi kalau kata Kang Eris bilang juga mungkin banyak followers baru juga, pengikut-pengikut baru yang mungkin kemarin itu mereka belum paham atau mereka belum yakin kayaknya Iya. tentang universitas terbuka. Jadi ya sekilas tentang universitas terbuka tuh apa sih ya gitu ya. Jadi universitas terbuka itu perguruan tinggi negeri Kang Eris, PTN ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Which is udah mau 41 tahun nih kita ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang usia segini tuh lagi keren-kerennya Kang Eris, lagi mature-maturenya gitu ya, lagi usia-usia matang sesuai dengan kualitas-kualitas yang dihadirkan di universitas terbuka. Nah, jadi kalau kita ngomongin sekarang tahun 2025 Kang Eris gitu ya, UT tetap pada komitmennya. Komitmennya itu sebagai pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh gitu. Jadi kalau misalnya apa sih yang membedakannya UT dengan kampus-kampus lain? Kalau UT itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri pelopor pendidikan terbuka jarak jauh. Gitu. Luar biasa, keren banget ya ini baru sekilas loh. Apalagi kalau sudah satu cerita mungkin betul tadi lebih dari satu podcast episode ya Iya, tentang UT aja. betul. Dan tadi saya sedikit meng-highlight lah dari cerita Teh Aisyah terkait sekelas UT perguruan tinggi negeri. Nah ini sekaligus menjawab Iya. stigma atau mungkin asumsi yang masih beredar terkait UT kalau UT itu swasta. Yes. Padahal tadi sudah dijelaskan UT salah satu perguruan tinggi negeri yang resmi didirikan oleh Presiden Soeharto. Iya, pada masanya. Dan sekarang apalagi udah berbadan hukum ya Teh Iya, Aisyah. betul. Sesuai selaras dengan visinya Kang Betul, Eris betul. ya di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2022 bahwa UT itu menjadi pendidikan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas dunia. Tidak main-main ya, Iya. kualitasnya bukan lagi nasional tapi sudah internasional. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih calon-calon mahasiswa baru yang kemarin belum yakin tentang UT, sekarang harus diyakinkan karena kualitas kualitas UT itu udah bukan kaleng-kaleng ya Kang Eris, tapi kualitasnya itu sudah terjamin kualitasnya. Itu bisa ditandai juga kalau teman-teman lihat kita ini akreditasinya bagus banget Kang Eris, akreditasinya A, kemudian kita sudah terakreditasi BAN PT juga. Selain di nasional kita juga sudah terakreditasi secara internasional melalui ICDI Kang Eris. Luar biasa ya berbicara masalah UT. Tadi sudah dijelaskan nih beberapa highlight yang sempat saya coba perguruan tinggi negeri. Lalu kuliahnya fleksibel, lalu berbadan hukum. Nah ini ngomong-ngomong tadi beberapa uniqueness yang mungkin ya Teh Aisyah dari Universitas Terbuka. Kan kita tahu nih perguruan tinggi di Indonesia itu ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. UT masuk salah satunya perguruan tinggi negeri. Nah apa sih yang membedakan UT atau uniquenessnya UT yang sehingga teman-teman yang mau daftar ke UT itu yakin dan menjadi alasan buat teman-teman wajib kuliah daftar di Universitas Terbuka? Tadi udah di-spill juga sih sebetulnya. Uniknya apa? Kuliahnya fleksibel Kang Eris gitu ya. Apalagi buat kaum-kaum Gen Z saat ini yang mungkin bisa dibilang kaum-kaum mageran ya gitu betul. ya.
kaum-kaum mager. Jadi kalau misalnya temen-temen pengen kuliahnya fleksibel dengan genggaman aja, didukung dengan teknologi, ya udah masuk aja UT gitu ya. Karena UT realistis aja Kang gitu ya. Realistisnya belajarnya bisa di mana aja. Kemudian kita bisa hangout kapan aja juga gitu ya. Nah sama kayak belajar di UT pun kita bisa belajar di mana aja, kapan aja gitu. Fleksibilitas. Yes, betul. Selain fleksibilitas ada nggak sih Teh uniqueness UT? Karena kalau fleksibilitas saya lihat nih beberapa kampus juga sudah mulai menerapkan nih Nah, betul. untuk Sekarang udah fleksibilitas. mengklaim ya. Iya betul, fleksibilitas katanya. Ada lagi nggak sih uniqueness UT selain dari fleksibilitas? Kalau kita bicara nih ya Kang Eris ya, kalau kita sih belajar online itu udah dari ya tadi udah dari UT berdiri Ya. gitu Kang Eris ya. Mungkin kalau perguruan tinggi yang lain yang mengklaim sekarang online itu setelah terjadinya pandemi ya, Betul, mereka betul. itu bertransformasi Betul. nih bisa jadi kuliah online. Nah kalau UT itu dari kita lahir, UT ke Indonesia itu kita sudah membawa kualitas pendidikan yang fleksibel juga tadinya, belajarnya bisa di mana aja, kapan aja juga. Nah ini juga menarik, aku mau cerita dulu nih Kang Eris ya, jadi kayak ada fenomenanya tuh, kita lihat kondisi lulusan SMA dan SMK tiap tahunnya Kang Iya. Eris ya. Kalau kita ngomongin by data Betul, gitu betul. ya. Kalau ngomongin by data itu sekitar ada 3,7 juta siswa di lulusan SMA dan SMK. Nah biasanya 1,8 jutanya mungkin mereka ini pada daftar ke perguruan tinggi. Nah sisanya itu, nah itu nggak tahu nih sisanya banyak faktornya. Tapi mau bicara dulu yang 1,8 jutanya ini. 1,8 juta mereka itu daftar ke perguruan tinggi. Tapi Kang Eris biasanya kan daya tampung perguruan tinggi Iya, negeri itu ada. terbatas. Ya Betul, betul. betul. Jadi biasanya dari yang daftar 1,8 juta itu paling yang diterima aja cuma 600 ribuan Kang Eris. Nah sisanya mungkin mereka itu hanya daftar ke perguruan tinggi swasta gitu ya. Nah gimana nih kabarnya buat teman-teman yang tidak mendaftar ke perguruan tinggi. Banyak banget biasanya apa ya faktor-faktor yang mereka kayaknya nggak bisa kuliah Iya. deh Kang Eris karena mungkin jarak mereka jauh gitu ya. Udah gitu mereka keterbatasan juga dengan waktu gitu ya dan biaya. Nah ini yang mungkin yang tadi jadi ya kalau saya bilang sih unik ya. Sekelas perguruan tinggi negeri tapi biayanya murah banget gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat uniknya apa sih tadi fleksibel kemudian nanti biayanya juga murah Kang Eris gitu. Luar biasa. Ini harusnya sih ya Teh yang lagi nonton itu langsung nih termotivasi untuk langsung daftar kuliah di Universitas Terbuka Bandung. Betul, Apalagi betul, sekarang betul. udah dibuka ya untuk proses pendaftarannya. Nah ini kan biasanya teman-teman kalau yang lagi daftar suka bingung nih Teh. Iya, Kira-kira mau masuknya jurusan apa? Karena mungkin saya mah dulunya IPA tapi saya pengen ke IPS. Atau mungkin ada jurusan apa aja, akreditasinya bagaimana. Nah boleh di-share mungkin Teh terkait jurusannya apa saja dan akreditasi yang ada di Universitas Terbuka. Oke. Kita ini punya 4 fakultas Kang Eris ya. 4 fakultasnya itu ada Fakultas Sains Teknologi, kemudian Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi Bisnis sama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di tahun ini Kang Eris banyak banget juga prodi-prodi baru Iya. yang disiapkan buat camaba-camaba yang mereka siap-siap juga dari fresh graduate bisa Betul. gitu. Nah kalau misalnya berbicara tentang jurusan banyak banget sih jurusannya karena mungkin updating di tahun ini banyak ya. Kurang lebih mungkin ada 40 program studi Kang Eris, Wih, mungkin luar lebih biasa. juga gitu ya. Nah ini ada top-top prodi juga nih ya yang aku bakal spill nih kayak misalnya di Fakultas FISIP itu ada ilmu hukum nih Kang Eris ya itu biasanya minat sama pilihan siswa-siswi ini ke jurusan itu lumayan gede juga animonya gitu ya. Terus ke ilmu komunikasi, ada juga ilmu administrasi bisnis nih Kang Eris, ada gitu ada sastra Inggris juga. Terus kalau misalnya di Fakultas Sains Teknologi ini ada jurusan-jurusan baru juga Kang Eris, ada jurusan Sains Data, kemudian ada jurusan Sistem Informasi, Agribisnis, Statistika gitu ya. Terus untuk yang senang banget sama dunia ekonomi juga jangan khawatir kita punya jurusan manajemen, kemudian jurusan akuntansi atau teman-teman yang sekarang mungkin SMK juga udah bisa daftar ya Kang Eris. Kayak mereka yang SMK-nya lulusannya pariwisata, nah bingung nih mau lanjut ke perguruan tinggi, kita punya S1 pariwisata juga.
Kemudian di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kita banyak banget nih buka prodi baru Kang Eris. Prodi barunya kenapa? Karena kalau mungkin camaba-camaba tahu, kalau dulu daftar ke UT itu untuk yang Fakultas Keguruan wajib untuk punya SK mengajar Kang Eris. Nah kalau sekarang eh, daftar ke FKIP itu teman-teman bisa langsung dari fresh graduate. Jadi lulusan SMA mau jadi calon guru itu udah bisa daftar ke universitas terbuka. Ke UT Bandung juga bisa gitu. Nah kalau boleh di-spill, FKIP itu ada PGSD Kang Eris, ada PG PAUD, kemudian ada pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pokoknya pendidikan mata pelajaran ada di FKIP. Luar biasa, lengkap sekali ya Teh Aisyah, dari mulai Sampai kebanyakan sosialnya, dari mulai tekniknya, dari mulai pendidikan sampai ilmu hukumnya juga ada. betul. Jadi buat teman-teman silakan sekarang mulai dicek jurusannya, akreditasinya atau mungkin prospek karir kedepannya seperti apa, Betul. bisa melalui website kami ya Teh. Ada rumahnya UT nih, www.ut.ac.id. Yes, betul. Menarik sekali. Ini tadi Teh Aisyah udah singgung nih terkait sekilas UT, jurusan di UT. Nah sekarang yang banyak dipertanyakan adalah proses pendaftaran, schedule atau jadwal ya. iya, betul, Boleh di-spill betul. mungkin gimana sih supaya teman-teman tuh mau daftar ke UT, caranya, syaratnya, dan jadwalnya seperti apa Teh Aisyah? Yes, betul. Jadi pendaftaran udah dibuka Kang Eris. Oh, sudah dibuka, betul. Betul, udah dibuka dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 5 Agustus. Itu untuk yang jalur non RPL. Nah, aku mau kasih tahu juga nih buat sobat-sobat UT Bandung. Di UT itu ada 2 jalur Kang Eris ya masuknya. Ada yang jalur melalui RPL sama jalur yang non RPL. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau jalur RPL itu diperuntukkan untuk calon mahasiswanya yang pernah kuliah Kang Eris, pernah kuliah, kemudian dia mau lanjutkan di UT atau misalnya udah punya ijazah D2, D3 atau S1 tapi dia ingin lanjut ke UT gitu. Itu bisa pakai jalur RPL. Nah kalau yang jalur non RPL ini diperuntukkan untuk calon mahasiswanya yang belum pernah kuliah Kang Eris ya, atau ya bisa disebut tamatannya SMA atau SMK, ijazahnya atau fresh graduate itu masuknya pakai jalur yang non RPL. Ini aku sekalian kasih spill biayanya juga ya Kang Eris ya. Boleh Teh, langsung aja sikat. Biayanya kalau yang jalur RPL itu di 400.000. Jadi teman-teman ketika daftar jalur RPL itu udah include dengan biaya RPL-nya di 400.000. Kalau yang jalur non RPL itu biaya pendaftarannya 100.000. Jadi bedanya itu aja. Nah nanti kalau pembayaran juga nggak usah riweh-riweh Kang ke bank, ataupun misalnya ada sih sebetulnya Bank Mitra UT, tapi kalau teman-teman sudah punya M-Banking dan lain-lain ya udah nanti tinggal digunain aja untuk proses pembayarannya juga gitu. Nah untuk yang jalur RPL itu nanti dibukanya tanggal 19 Mei Kang. Betul. Jadi belum dibuka kalau yang jalur RPL 19 Mei sampai 22 Juli. Kalau yang non RPL itu dari tanggal 5 Mei sudah dibuka sampai tanggal 5 Agustus gitu Kang. Jadi buruan daftar. Tadi ada 2 jalur pendaftaran ya, Ya. RPL dan non RPL. Silakan teman-teman bisa disesuaikan dengan background pendidikan teman-teman sekarang. Kalau fresh graduate bisa pilih yang non RPL. Kalau yang sudah pernah kuliah tapi belum lulus mau melanjutkan bisa pilih yang jalur RPL. Yes, Tadi Teh Aisyah sudah spill beberapa schedule atau tanggal-tanggal penting untuk camaba melakukan pendaftaran dan registrasi. Biasanya nih Teh Aisyah banyak camaba yang masih bingung bedanya pendaftaran dan registrasi karena mereka menganggap kalau sudah daftar atau bayar 100.000 udah keterima jadi mahasiswa UT. Nah mungkin bisa di-spill nih apa bedanya antara pendaftaran dan registrasi. Tadi udah disinggung juga Teh Aisyah terkait yang namanya apa tuh jadwal kan tadi dari 5 Mei sampai 5 Agustus yang lumayan cukup lama. Nah tapi kan ini berarti bisa daftar di minggu itu selesai juga bisa dapatkan NIM. Oke, berarti manfaatnya bisa lebih banyak dong. Yes, Nah bisa betul. di-share gak Teh Aisyah kira-kira tadi bedanya pendaftaran registrasi serta benefit kalau teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran lebih awal. Betul Kang Eris, ini yang harus dikasih tahu nih Betul. kayaknya ya ke sobat-sobat camaba ini. Jadi perbedaannya, jadi Kang Eris sebetulnya bukan perbedaan ya, mungkin langkahnya itu belum selesai ketika nanti camaba itu daftar cuman bayar 100.000 punya akun, itu hanya baru punya akun aja, tapi harus dilanjutkan ke langkah berikutnya itu adalah upload berkas. Nah setelah upload berkas nanti akan terbit NIM nih Kang Eris. Nah dari situ teman-teman jangan terhenti, jadi ketika sudah punya NIM
kayaknya saya udah selesai Ya, belum gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya nomor induk mahasiswa UT, itu teman-teman harus dilanjutkan ke tahap registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah itu nanti teman-teman akan keluar nih terbit pembayaran biaya kuliah. Ya. Jadi biaya pendaftaran itu hanya yang 100.000 atau 400.000, yang buat RPL itu hanya untuk biaya pendaftaran aja. Jadi kalau biaya per semester belum. Jadi jangan sampai teman-teman sudah keluar NIM tapi sudah selesai. Itu belum selesai. Jadi harus dilanjutkan ke registrasi mata kuliah gitu. Dan tadi kata Kang Eris, apa sih keuntungannya kalau kita daftarnya lebih cepat gitu ya Kang Eris? Banyak kelebihannya. Kenapa? Karena ya maknanya UT itu kan belajarnya mandiri ya Kang Eris gitu ya. Jadi ketika kita belajar mandiri, ketika kita sudah daftar duluan, itu punya peluang besar dapat bahan ajarnya lebih cepat Kang Eris. Bahan ajarnya sudah didapat, kita udah bisa curi start duluan dibandingkan teman-teman yang belum daftar gitu. Karena nanti kalau di UT esensinya belajar mandiri, kita bisa belajar di mana aja. Ketika bahan ajar sudah didapat, itu sebetulnya sudah bisa belajar gitu. Jadi kalau teman-teman daftarnya dari sekarang, kemudian melakukan pembiayaannya juga dan registrasinya dari sekarang, itu bahan ajarnya lebih cepat, teman-teman bisa curi start duluan dibandingkan teman-teman yang belum daftar. Ya nantinya berakibatnya lebih bagus dengan target-target pembelajaran mereka gitu. Jadi ketika nanti pembelajaran dimulai, mereka udah siap gitu, udah nggak ngeblank lagi Kang Eris. Mungkin gitu. kalau saya rangkum nih Teh terkait tadi pendaftaran dan registrasi. Pendaftaran itu kan pertama teman-teman tuh bikin akun ya Teh, bayar 100.000 untuk yang jalunan RPL yang bisa diakses cukup dalam satu genggaman. Pembayarannya teman-teman bisa melalui mitra pembayaran kami atau melalui dompet-dompet digital yang sekarang sudah available juga untuk proses pembayaran kuliah Universitas Terbuka. Nah setelah proses admisi ini teman-teman jangan merasa sudah daftar berarti ya, karena ada tahapan untuk mengisi berkas dan isi data pribadi. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah bikin akun, lalu nanti bayar uang pendaftarannya 100.000 supaya pada saat nanti teman-teman sudah bayar bisa lanjut ke upload pemberkasan. Setelah upload pemberkasan ada proses validasi yang nanti setelah validasi terbitlah nomor induk mahasiswa dan teman-teman resmi dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Nah tahapannya tadi seperti yang Teh Aisyah sudah sampaikan, belum sampai di situ, sudah bayar 100.000, sudah dapat NIM, lanjutlah ke tahapan registrasi mata kuliah. Di mana teman-teman nanti akan mendapatkan pilihan. Dan kalau boleh saya tanya nih Teh, karena registrasi di UT itu kan ada dua layanan nih, ada yang sistem paket sama non paket. Apa nih boleh di-spill bedanya dari kedua layanan tersebut? Betul Kang Eris, ini pertanyaan yang bagus karena biasanya banyak banget yang nanya juga nih, apa bedanya sistem paket sama non sistem paket gitu. Ini saya nanti pilihnya yang mana sih gitu ya. Sistem paket itu jadi diperuntukkan teman-teman, skema layanannya itu sudah sistem paket Kang Eris. Jadi layanannya itu sudah didesain, sudah menjadi paket arahan semester gitu. Biasanya kalau sistem paket ini diperuntukkan buat calon-calon camabanya tuh yang baru fresh graduate boleh banget. Karena biar apa? Biar dia nanti ambil mata kuliahnya itu tuh berstruktur gitu Kang Eris ya. Biar nanti tuh ada paket arahan tiap semesternya gitu. Itu yang namanya sistem paket. Kalau yang non sistem paket itu skema layanannya itu mata kuliahnya boleh pilih sendiri Kang Eris. Nah ini biasanya diperuntukkan untuk calon mahasiswanya yang jalurnya RPL. Karena mereka kan kalau RPL bisa alih kredit gitu ya. Nah setelah alih kredit itu mereka hanya melanjutkan mata kuliah yang belum. Nah nanti mata kuliah yang belum itu mereka ambil melalui layanan non sistem paket atau non SIPAS gitu. Nah mungkin yang membedakan juga dari biaya juga Kang Eris ya. Kalau sistem paket itu yang sarjana mulainya di 1.300.000 per semester gitu ya. Nah kalau yang non sistem paket itu range-nya biayanya per SKS. Kisaran harganya dari 36.000 sampai 80.000 per SKS. Itu gitu. sangat fleksibilitas banget ya Teh. Sesuai dengan visi UT yang memberikan kemudahan akses untuk menggapai pendidikan tinggi dengan layanan mau sistem paket ataupun paketan itu tidak membebankan bagi mahasiswa karena mahasiswa bisa pilih sendiri. Menarik sih itu teman-teman. Nah maksudnya gini Kang Eris, dengan biaya segitu ya, dengan kualitas UT yang udah keren banget gitu ya, kayaknya kita worth it banget gitu ya, ngeluarin biaya, spend uang untuk biaya, misalnya saya ambil biaya yang pendaftaran 100.000, biaya per semester 1.300.000 itu
Itu udah semuanya Kang Eris, udah sama bahan ajar, Iya. nanti dikirim ke alamat masing-masing. Udah sama proses pembelajaran, udah sama UAS juga. Luar biasa ya Teh, itu Ada nggak sih biaya. PTN yang kayak gitu sih Kang Eris, yang Kayaknya udah include, cuman UT aja kayaknya. dengan Gitu. tadi yang layanan paket 1,3 udah termasuk sama bahan ajar. Itu worth it banget sih buat teman-teman yang sekarang masih khawatir, masih Yes, bingung. betul. Apalagi terkendala masa ekonomi ya Teh. Karena betul. biasanya salah satu alasan untuk kita nggak melanjutkan kuliah adalah masalah ekonomi. Iya betul, yang tadi adalah fenomenanya ya, Iya, betul. adalah keterbatasan biaya Betul, Kang betul. Eris. Kayaknya pengen banget nih kuliah gitu ya, tapi karena kita nyadar kita mungkin biayanya, mohon maaf ya, misalnya nggak punya biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Nah makanya UT adalah solusi Kang Betul, Eris. betul. Dengan nabung Kang Eris 8.000 per hari Iya. itu udah bisa banget kuliah di UT. 8.000 per hari, sekali ngopi aja udah lebih dari 8.000 ya. Betul. Teman-teman bisa langsung kuliah di kampus negeri yang berkualitas dengan lulusannya pun yang sangat-sangat fantastis sekarang. Apalagi dengan banyak public figure ya Teh, yang sekarang udah join dan mungkin udah jadi alumni UT yang sudah berkontribusi dampaknya nyata di dunia pendidikan ataupun di dunia lainnya. Iya betul. Menarik juga nih teman-teman, karena tadi ya mungkin rangkum sedikit juga ya Teh. Tadi pendaftarannya cukup akses melalui HP, pembayaran juga bisa transfer. Gak perlu datang mungkin yang jauh-jauh nih dari Pangandaran ataupun yang dari luar Pulau Jawa yang pengen daftar di UT. Gak perlu datang ke Bandung ya, Iya, gak perlu ngekos, irit ongkos. Tapi teman-teman bisa akses dimanapun, kapanpun tanpa harus membebani yang namanya jarak, tanpa harus datang ke ruangan gitu. Tahan Kang Eris. Apa nih? Tahan. Karena ujian bisa sefleksibel juga gitu. Iya. Betul-betul, karena betul sih tadi, karena pasti kalau ada proses pembelajaran ada yang harus diujikan. Iya, Nah, betul. proses ujiannya seperti apa? Mungkin bisa di-spill sedikit nih Teh. Jadi sama kayak pembelajaran nih Kang Eris, ujian juga fleksibel banget Iya. gitu ya. Jadi kalau ujian di UT itu dia nanti akan dapat 2 skema. Skemanya yang ujian tatap muka sama ujian online Iya, Kang iya. Eris. Nah pada saat teman-teman registrasi itu udah dipilihkan dengan nanti ujiannya kita mau di mana. Registrasi wilayah ujiannya mau di mana. Jadi mahasiswa itu bisa pilih wilayah ujian sesuai domisili ada di mana gitu. Kalau misalnya nih aku lagi ada di Kota Bandung, kayaknya semester ini mau pilihnya Kota Bandung Kang Eris. Jadi nanti ujian tatap mukanya akan tersebar di sekolah-sekolah yang sudah ditentukan Luar gitu. biasa, ini definisi pendidikan berkualitas tanpa batas. Ya betul. Siapapun yang pengen menjadi apa ya, memiliki cita-cita mungkin ya Teh di masa depan yang lebih gemilang tapi terkendala oleh masalah jarak, waktu, biaya, jangan khawatir. Sekarang udah diputuskan sama UT gitu ya, stigma-stigma itu ya. Karena dengan UT adalah solusi di zaman sekarang. Oke, menarik. Nah, Seru sobat-sobat UT, ini Kang Eris itu adalah salah satu alumni alumni jebolan-jebolan jebolan-jebolan dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi juga nih. Boleh sharing juga nih. Alhamdulillah. Mumpung ada di sini nih. Bukan jebolan nih, ajang pencarian bakat ya. Tapi anak berprestasi nih, kalau Kang Eris itu mahasiswa beasiswa juga ya Kang Betul, ya? betul. Dulu namanya bidik misi Teh, sekarang Cipka. Oh yes, betul. Nah itu berarti Kang harus melawan beberapa ribuan orang Kang? Betul sih. Iya, mungkin kalau boleh saya cerita sedikit ya Teh Aisyah, terkait perjalanan dan apa ya, perjalanan bertransformasi bersama UT. Jadi dulu pada saat saya masuk ke UT belum sedar-dar sekarang. Asumsi UT masih banyak nih yang berasumsi UT swasta. UT gampang masuk, susah keluar. Oh iya, UT tempatnya betul. ibu-ibu, bapak-bapak. Betul. Dan di situ saya masuk sebagai Gen Z yang mencoba untuk mematahkan stigma tersebut. Karena saya rasa kayaknya semua kampus juga sama gitu kan, punya rulesnya masing-masing, punya skemanya masing-masing. Balik lagi kepada diri kita yang mau bertransformasi, yang mau beradaptasi, dan yang mau mengembangin diri bersama kampus yang salah satunya Universitas Terbuka. Dan alhamdulillah itu saya mencoba untuk melakukan hal tersebut, dan itu apa ya, kurang lebih mungkin 5 tahun setelah saya lulus dari S1 UT, dulu saya jurusan administrasi bisnis, saya mencoba untuk mematahkan stigma tersebut, dan alhamdulillah sekarang mulai nih saya patahkan. Yang ada yang katakan gampang masuk, susah keluar, itu enggak. Itu hanya asumsi yang mungkin hanya disampaikan, mereka tidak mengenali UT secara utuh. Tapi ketika pada saat teman-teman mengenali UT secara utuh, teman-teman beradaptasi, tahu strength-nya teman-teman apa, dan tahu apa saja sih yang menjadi uniqueness UT, itu teman-teman bisa patahkan. Karena dulu saya betul
dari beasiswa bidik misi Teh Aisyah masuk tahun 2016, lulus tahun 2020. Jadi saya lulus tepat waktu. 4 tahun S1 di UT dengan IPK yang alhamdulillah bolehlah mungkin di-spill ya. Boleh. Meskipun tidak cum laude. Dulu saya IPK di UT 3,44. Oke. Dengan tadi betul salah satu keunikan UT, tidak hanya saya kuliah, tapi pada saat saya kuliah itu mengikuti berbagai kegiatan. Dulu saya masuk di debat bahasa Indonesia di Sport Seni, lalu saya juga mendapatkan pendanaan dana hibah tuh dari Kemendikbud bikin bisnis plan. Terus juga dulu ikut kegiatan lomba tagline nasional, juara 3 juga. Dan pada saat kuliah pun saya mencoba sambil merintis small business. Artinya tadi yang disampaikan oleh Teh Aisyah, fleksibilitas di UT bisa mengembangkan diri teman-teman baik itu secara soft skill ataupun hard skill. Ketika pada saat teman-teman nanti lulus dari UT, teman-teman tidak hanya dipupuk oleh kampus, tapi teman-teman juga memiliki sejuta pengalaman yang menjadi salah satu value untuk teman-teman nanti jualnya tanda petik ya. Ketika pada saat teman-teman mungkin mau bekerja di perusahaan atau teman-teman pengen punya bisnis, itu sudah punya sejuta amunisi untuk kita bersaing. Sudah lebih siap dalam Betul, bekerja jadi ya, jangan Kang Eris khawatir, ya. jangan insecure meskipun teman-teman kan ditanya kuliah di mana, universitas terbuka. Jangan, tapi teman-teman harus bangga ditanya kuliah di mana, universitas terbuka. Karena kita bisa bersaing dengan kampus-kampus bonafit di luar sana. Apalagi dengan fleksibilitas kemandirian yang UT berikan itu menjadi salah satu kunci untuk kita bisa disiplin, Teh Aisyah. Betul. Menarik juga ya Teh Aisyah, tadi Teh Aisyah sudah bahas kelas tentang UT, kelebihan UT, proses pendaftaran, registrasi. Nah mungkin ada lagi nggak sih Teh yang bisa Teh Aisyah sampaikan terkait uniqueness UT yang menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman Camaba bisa daftar di UT Bandung. Mungkin dari proses pembelajaran atau mungkin di ujiannya Teh. Yes, betul. Itu kayak proses hasil asesmen ya, Kang Eris betul. ya. Jadi kita tuh fleksibel dari segala lini deh kayaknya gitu ya. Mulai dari pendaftaran, proses pembelajaran, sampai hasil asesmen dari nanti proses hasil akhir UAS nih Kang Eris. Ujian itu bisa fleksibel di mana aja. Nah maksudnya di mana aja tuh kayak gimana. Jadi kita bisa pilih wilayah ujian sesuai domisili teman-teman di mananya, ada di mana gitu ya. Jadi kita pada saat registrasi sudah tahu nih nanti wilayah ujiannya mau pilihnya daerah mana gitu ya. Kalau misalnya nih kayak saya orang daerah Kota Bandung gitu ya, nanti pas registrasi pilihnya daerah Kota Bandung wilayah ujiannya. Nanti ujiannya itu kita ada 2 skema Kang Eris ya, jadi ada skema ujian online sama ada skema ujian tatap muka. Nah ujian tatap muka ini yang mengharuskan mahasiswa-mahasiswanya untuk datang langsung ke lokasi ujian. Nah lokasinya tersebut tadi dipilih sesuai domisili kita. Kalau misalnya kita di Kota Bandung, nanti ujiannya di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk di Kota Bandung. Jadi nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak saya ada di Kabupaten Bandung, harus misalnya nanti ujiannya harus ke Kota Bandung. Nggak perlu, karena Kabupaten Bandung ada ujiannya juga. Atau misalnya mahasiswa-mahasiswa Pangandaran misalnya gitu ya, yang jauh banget harus ke Kota Bandung. Nggak usah jauh-jauh datang ke sini, jadi nanti bisa pilih daerah Pangandaran aja, Kang Eris. Dan itu dipilih pada saat registrasi mata kuliah. Dan betul. kalau boleh kalau nggak salah ya Teh, pada saat teman-teman sudah klik registrasi mata kuliah, itu akan munculkan ya skema ujiannya tuh apa, mata kuliah teman-teman nanti ada UTM kah atau misalkan online. Jadi kita sebetulnya kalau yang bekerja nih Kang Eris itu udah harusnya preparingnya udah lebih jauh gitu ya, karena kita udah tahu ketika nanti registrasi kita bakal ketahuan juga nanti ujiannya hari apa, tanggal berapa. Jadi kalau yang sambil kerja juga dia harus prepare misalnya dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya Kang Eris mereka itu bekerjanya dalam sistem shifting gitu ya. Kalau misalnya kalau kita sih biasanya didesain ujian itu kalau ujian tatap muka hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya. Nah kalau ada yang gak libur di hari itu, nanti teman-teman bisa mengakalinya misalnya dengan minta izin ya ke atasan, atau misalnya kalau sistemnya shifting bisa juga tukeran dulu Kang Eris ya sama temennya. Pokoknya biasanya di tempat kerja ada teman support woman gitu, teman support teman gitu ya, biar proses pembelajaran teman-teman di perkuliahannya itu tetap maksimal. Betul. Dan itu semua schedule-nya bisa teman-teman cek di kalender akademik ya Teh. Yang ada di website UT tadi www.ut.ac.id. Jadi teman-teman pastikan tuh harus cek, karena di situ adalah kayak paririmbolnya mahasiswa UT, yaitu di kalender akademik. Oke, menarik ya. Dan nanti juga mungkin terkait ujian kita akan ada sesi khusus, ngobrolnya seputar ujian.
gitu. Berbicara tadi kan udah sekilas tentang UT, pendaftaran, biaya, sampai tadi ke asesmen penilaian itu sudah kita spill secara gambaran umum ya, secara garis besar. Karena tadi sesuai yang sudah Teh Aisyah sampaikan, kalau berbicara masalah UT kita harus topik by topik gitu. Iya, betul. Apalagi dengan jumlah mahasiswa UT yang semakin beragam, jumlahnya semakin bertambah, Betul. alumni UT yang semakin dar-der-dor, serta itu terbukti juga dari beberapa postingan yang dilakukan UT Bandung berkolaborasi nyata gitu. dengan mahasiswanya, betul Teh Kang Aisyah. Eris, betul. Karena saya lihat juga itu menarik nih sekarang media sosial UT Bandung diisinya tidak hanya konten-konten yang informatif, tapi beberapa kegiatan mahasiswa yang itu menjadi salah satu alasan juga mungkin buat pertimbangan teman-teman Camaba yang pengen kuliah di UT karena kuliahnya online, takut nggak punya teman, takut nggak ada kegiatan mahasiswa, jangan khawatir. Yes, gitu. betul. Karena Kang Eris boleh sombong ya kayaknya. Apa nih? Boleh sombong karena UT Bandung tuh punya banyak segudang prestasi, Betul. Kang Eris gitu ya. Mulai dari tadi mahasiswanya, stafnya juga nih Kang Eris. Jadi mereka tuh benar-benar berkolaborasi untuk menumbuhkan wadah-wadah talenta-talenta nih Kang Eris ya. Kayak misalnya nih salah satunya juga Kang Eris adalah pencipta ide-ide kreatif ini gitu ya. Jadi kalau di UT itu nanti kita punya wadahnya juga untuk mengelola mahasiswa. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang membayangkan kalau kuliah di UT itu kayaknya cuman belajar udah gitu nanti ujian, enggak. Karena kita juga punya aktivitas-aktivitas menarik teman-teman yang nanti bisa mungkin akan terbentuk nih ya, yang asalnya mungkin nih Kang, yang mungkin dulunya nggak bisa ngomong di depan orang gitu ya. Nah dengan masuk ke wadah-wadah unit-unit ini itu biasanya akan mengembangkan potensi-potensi dirinya gitu Kang. Nah boleh di-spill Kang apa aja nih? Jadi sekarang balik nanya ini balik nanya nih saya kayaknya. Oke Teh Aisyah, betul ya. Nah mungkin alumni ya, ini sebagai alumni universitas terbuka, jadi ada rasa kecintaan terhadap alumni untuk berdedikasi karena berdasarkan pengalaman dulu pada saat kuliah, rasanya ruang gerak untuk mahasiswa bereksplorasi itu masih sempit. Iya betul. Dulu pada saat kita kuliah, ya backgroundnya sama mungkin ya sama yang sekarang, ada yang OSIS, ada yang ikut kegiatan lain, tapi pada saat pengen kuliah kan pengen ngembangin diri. Ngembangin diri, tadi bereksplorasi untuk kita upgrade skill gitu. Betul. Tapi di UT tuh nggak ada tuh dulu wadah-wadah yang teman-teman mahasiswa baru ataupun yang aktif tuh untuk bisa bertukar pikiran, bertukar skill gitu ya. Nah tapi seiring bertransformasi UT keren sih. Sekarang tuh dengan tadi data yang sudah Teh Aisyah spill, UT ada yang namanya sekarang hadir. Ormawa, organisasi mahasiswa universitas terbuka, bahkan itu sudah ada pertor, peraturan rektor. Artinya buat teman-teman yang mungkin dulu pada saat angkatan saya pengen kuliah tapi aktifnya itu terbatas, sekarang jangan khawatir. Karena di Ormawa ini kita ada ada beberapa cabang Teh. Unit lah katakannya, unit. ada unit ke unit UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada unit keilmuan sama komunitas. Jadi kalau yang kegiatan mahasiswa ini teman-teman yang punya interest dalam hal non akademik, contoh misalkan yang senang olahraga, yang punya minat dalam hal seni, atau misalkan yang minat dalam kreatif media. Nah salah satunya juga ada di bawah naungan kita langsung kan tim marketing, ada duta marketing, di mana mereka yang punya passion di bidang konten kreator yang aktif di media sosial kayak influencer-influencer mahasiswa, kita rangkul, kita wadahi untuk sama-sama ngembangin diri tadi, belajar untuk public speaking, belajar networking, dan sama-sama mensosialisasikan, mempromosikan UT karena masih banyak di luar sana yang membutuhkan pendidikan tapi mereka terhambat oleh jarak, ekonomi, dan kitalah nih sebagai duta-duta menginfluence, mengadvokat untuk semuanya. Jangan khawatir terhadap kesulitan tersebut karena ada universitas terbuka sebagai solusi yang dapat menjembatani teman-teman untuk sukses di masa depan. Mantap. Gitu. Dan tadi juga Teh Aisyah spill terkait kegiatan mahasiswa ya Teh yang beasiswa. Nah dengan teman-teman mengikuti Ormawa, baik itu komunitas keilmuan ataupun yang UKM, teman-teman bisa melatih nih yang dulunya mungkin saya tuh punya passion di bidang nyanyi atau seni suara, tapi karena saya malu-malu nih, kita kembangkanlah di UKM seni suara. Dan nanti at the end UT punya yang namanya jalur nasional
kejuaraan tingkat Yes, nasional betul. yang namanya di Sport Seni Nasional. Ya. Jadi kita nanti salurkan nih teman-teman semua yang punya minat bakat baik itu akademik non akademik itu bisa mengikuti event bergengsi ya Teh, event bergengsi tahunan yang tingkatnya nasional yaitu di Sport Seni Nasional. Nanti juga mungkin kita akan ada segmen khusus Oke. terkait di Sport Seni Nasional. Kayaknya terlalu panjang kalau Betul, nanti betul, di sini betul. ya Betul. Karena ya tadi Kang kalau misalnya ngomongin kuliah itu kan nggak sekedar kita kuliah Iya. aja ya, tapi kita punya potensi untuk mengembangkan diri Betul, juga. betul. Salah satunya teman-teman ya jangan khawatir kalau Iya. teman-teman daftar ke UT itu ya nanti misalnya ya, nanti nggak akan punya teman Iya, Kang iya. gitu ya. Nah kalau di teman-teman daftar ke UT Bandung ini punya banyak banget temennya dari seluruh Berbagai latar belakang. belakang. Tidak hanya teman yang fresh graduate, tapi mungkin temannya yang udah baby bloomers, Gen Z, milenial itu Betul, juga ada betul di UT. banget. Itu salah satu uniqueness UT. Betul. Gitu. Oke, ini Teh Aisyah kayaknya kita sudah sudah ada di sesi penghujung acara nih yang kita sendiri masih asik ngobrol, tapi nanti teman-teman jangan khawatir karena masih banyak episode yang mungkin nanti kita juga akan mengisi ya Teh. Iya, Ngobrol betul. sini jangan bosan. Nah sebelum closing nih Teh, mungkin ada pesan yang ingin Teh sampaikan untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa UT supaya lebih semangat belajarnya dan lulus tepat waktu mendapatkan IPK yang maksimal. Oke. Ini aku mau bilang aja sih ke teman-teman atau sobat-sobat UT Bandung yang sekarang mungkin masih belum yakin gitu ya untuk daftar ke UT. Harus yakin, kenapa? Karena UT itu kualitasnya terjamin gitu ya. Kemudian kuliahnya fleksibel, biayanya murah banget. Ada gak sih PTN yang biayanya semurah UT gitu ya. Nah buat teman-teman yang mungkin mau daftar juga jangan terhenti, pokoknya pendidikan itu jangan terhenti di bangku SMA aja Kang Eris, tapi harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, bisa ke pendidikan S1, S2, bahkan sampai S3 gitu ya Kang Eris. Karena kenapa? Dengan teman-teman berkuliah, teman-teman bisa menambah wawasan, menambahkan konektivitas dengan yang lainnya dan pastinya teman-teman bisa lebih siap bekerja juga gitu. Jadi jangan sampai terhenti pendidikannya di bangku SMA, tapi teman-teman harus level up ke pendidikan yang perguruan tinggi. Salah satunya ya di UT Bandung. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Teh Aisyah. Mungkin saya rangkum nih Teh obrolan kita pada kali ini terkait informasi Universitas Terbuka ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Aisyah, Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa batas. Siapapun bisa masuk kuliah di UT tanpa melihat latar belakang pendidikan, usia. Dan informasi juga pendaftaran mahasiswa baru itu kita sekarang udah dibuka. Teman-teman yang berada di wilayah Jawa Barat khususnya, umumnya buat yang di mana aja yang pengen kuliah di UT Bandung itu bisa. Daftar melalui Universitas Terbuka Bandung, pendaftarannya sudah dibuka nih teman-teman. Yang jalur yang non RPL mulai tanggal 5 sampai 9 Agustus. Untuk yang jalur RPL tanggal 19 Mei sampai 22 Juli. Dan informasi juga buat teman-teman yang sudah ongoing atau mahasiswa UT, segera registrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah akan mulai teman-teman bisa lakukan tanggal 19 Mei sampai tanggal 8 Agustus untuk yang ongoing. Tapi untuk yang mahasiswa baru sudah bisa dimulai nih, mulai tanggal 7 Mei sampai 8 Agustus. Karena tadi yang sudah kita bahas, banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika melakukan proses pendaftaran ataupun registrasi di awal gitu. Akhir kata mungkin saya terima kasih banyak buat Teh Aisyah yang sudah hadir untuk kita ngobrol dan berbagi inspirasi, informasi terkait Universitas Terbuka. Karena kalau berbicara masalah Universitas Terbuka rasanya tidak cukup hanya dalam tontonan 1 jam melalui podcast. Teman-teman bisa cek informasinya melalui website kami ada di www.ut.ac.id atau teman-teman bisa cek dan follow media sosial kami, ada Instagram, ada UT.Bandung, ada Facebook, ada TikTok. Akhir kata nih, saya Eris Harisman. Saya Aisyah Samira. Terima kasih sudah menonton Ngobrol santai seputar Universitas Terbuka. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Pastikan teman-teman mengikuti kegiatan ataupun informasi Ngobrol lainnya hanya di YouTube channel Universitas Terbuka Bandung. Terima kasih teman-teman semua.